Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, izin kami dari calon guru penggerak Angkatan 11. Izin kami ada tugas untuk menyelesaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Jadi kami diarahkan untuk mengambil informasi atau wawancara kepada ibu pimpinan kepala sekolah itu. Adapun beberapa panduan wawancara nanti akan saya sampaikan. Baik, izin Bu, tentang wawancara hari ini. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dengan menganalisis atau mencari tahu sumber suatu kasus atau masalah untuk menentukan kasus tersebut benar lawan benar, berarti masuk dalam kasus dilema etika. Jika benar lawan salah, berarti kasus itu masuk dalam kasus bujukan moral. Oh iya, baik Bu. Jadi untuk mengidentifikasi masalah itu Bapak Ibu mencari sumber kasusnya dulu ya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika saya mengambil keputusan di sekolah, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, dengan menggali kedua kasus tersebut dengan mempertimbangkan nilai kebaikan untuk kepentingan bersama. Oke, baik. Jadi digali masalahnya mana untuk kepentingan bersama, itulah yang menjadi keputusan gitu ya. Baik Bu, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil itu, kami di sini ketika ada masalah itu bersama-sama dengan warga sekolah. Artinya saya sebagai pimpinan bersama Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha, kami duduk bersama untuk mengidentifikasi masalah tersebut. Oke. Nah, kemudian kami bermusyawarah untuk menentukan beberapa alternatif solusi. Oke. Berdasarkan hasil musyawarah atau mufakat, dibuatlah keputusan di mana berdasarkan suara terbanyak itu yang kami ambil sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut. Oke, jadi untuk menentukan pengambilan keputusan, jadi Ibu melakukan duduk bersama dulu ya, duduk bersama secara musyawarah untuk menentukan solusi yang tepat dengan keputusan bersama pula. Baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah ketika kami duduk bersama dan berhasil memutuskan suatu solusi yang akan diambil, tentu solusi itu ada syarat-syarat yang harus ditaati atau harus dipenuhi.
keputusan itu akan efektif sepanjang syarat-syarat atau ketentuan sebuah keputusan itu ditaati atau dijalankan. Oke, betul. Jadi ketika nanti kemudian efektif keputusan, ketika keputusan itu berlanjut untuk diterapkan penerapannya di sekolah, Bu ya. Baik Bu, untuk ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oh ya, yang menjadi tantangan kami di sekolah ini apabila kita dalam hal ini warga sekolah itu tidak konsisten dengan kesepakatan yang kita buat. Nah, karena kita tahu sebuah keputusan itu ada kriteria itu yang harus kita penuhi. Nah, ketika kriteria atau syarat-syarat itu yang sudah kita sepakati itu kita tidak jalankan, maka keputusan itu hasilnya itu akan tidak maksimal, dan itu akan menjadi tantangan bagi kami yang berada di sekolah ini. Oh iya, jadi ketidakkonsistenan Bu ya. Yeah. Jadi ketidakkonsisten dari keputusan itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Baik Bu, terima kasih membahas tentang tantangan. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ketika ada kasus dilema etika, kami di sekolah ini tidak ada menyepakati ada jadwal tertentu yang dibuat di sekolah ini. Ketika ada masalah itu kami identifikasi, duduk bersama, sebisa mungkin diselesaikan dengan cepat, artinya tidak simpan itu berlarut-larut supaya cepat teratasi itu permasalahan, sehingga di sekolah ini tidak ada dibuat jadwal tertentu untuk penyelesaian. Nah, ketika ada masalah sebisa mungkin secepatnya di tempat itu diselesaikan. Oke Bu, jadi pengambilan keputusan ketika ada masalah untuk segera dicarikan solusinya agar tidak berlarut-larut. Baik Bu, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kami di sini di sekolah tidak ada yang dianggap dia yang paling orang yang bisa menolong. Prinsip kami di sini adalah ketika menyelesaikan masalah apapun itu adalah duduk bersama. Jadi itu duduk bersama warga sekolah, menyampaikan apa itu permasalahan, identifikasi masalah, baru dicarikan solusi. Jadi inti dari semua itu bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Jadi tidak ada yang tertentu, semua punya andil yang sama dalam kita mengambil keputusan. Jadi dengan cara duduk bersama. Jadi prinsip musyawarah dan mufakat itu kami betul-betul terapkan di sekolah ini. Jadi untuk mempermudah atau membantu proses keputusan itu dengan cara duduk bersama. Baik Bu, sudah tak terasa sudah kita berbincang banyak kali. Ini mungkin Bu pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Selama saya bertugas di sini, ketika ada masalah dilema etika dan bisa terselesaikan, pembelajaran
yang dapat saya petik dalam pengambilan keputusan dilema etika sebagai seorang pemimpin itu saya harus bersikap adil. Nah, itu yang saya petik sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya, waktunya bisa membantu kami untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual ini. Jadi untuk pelajaran yang bisa kami ambil di sini Ibu sebagai pemimpin itu mengutamakan sifat keadilan dalam menyelesaikan atau menentukan sebuah keputusan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mari Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak sudah dikasih kesempatan untuk melakukan wawancara ya, dengan Pak Multasam Isra SPD, Kepala SD Lara 1. Baik Pak, izin karena kami dari CGP Angkatan 11 ingin melakukan wawancara mengenai tugas modul 3.1 mengenai keputusan kepemimpinan. Baik, ada pun mungkin pertanyaan Pak mengenai wawancara ini mengenai dilema etika dan rujukan moral. Mungkin Pak selama ini sebagai pemimpin, ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik Pak. Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan itu untuk menentukan apakah ini kasus masuk dalam dilema etika atau rujukan moral, terlebih dahulu saya mengidentifikasi dulu apakah dalam kasus tersebut ada pihak yang benar dan ada pihak yang salah. Kalau misalnya kedua-duanya ini semuanya benar, maka di situ masuk ke dalam dilema etika. Namun apabila ada satu pihak yang benar, satu yang salah, maka itu masuk ke dalam kasus rujukan moral. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Jadi diidentifikasi bagaimana masalah atau tindakan itu dicari dulu mana yang benar lawan benar atau benar lawan salah Pak ya. Oke, baik Pak. Dan selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi baik, apabila ada kasus yang kedua-duanya mengandung nilai kebajikan, maka dalam pengambilan keputusan itu terlebih dahulu saya sebagai kepala sekolah harus melakukan diskusi dulu dengan teman-teman untuk pengambilan keputusannya. Kemudian kedua pihak ini kita panggil yang mana paling utama. Kemudian kita nilai yang mana dari kedua kasus ini yang mana paling karena semuanya benar Pak ya. Yes. Semuanya benar. Dari kedua kasus ini kita nilai yang mana paling benar, maka itulah yang kita dahulukan. Oke. Dan intinya di sini dari kedua pihak jangan ada yang merasa dirugikan. Oke Pak. Baik, terima kasih Pak. Jadi tidak ada yang dirugikan dari dua belah pihak sehingga memunculkan satu keputusan yang baik gitu Pak ya. Baik. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau masalah langkah-langkahnya sama dengan yang saya katakan tadi, itu kita harus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan rekan-rekan guru, dengan yang pihak yang mengalami kasus ini, supaya kita betul-betul tahu apa pokok permasalahannya, sehingga bagaimana cara kita mengidentifikasi, disitulah kita mengambil keputusan supaya seperti tadi tidak ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan. Oke Pak, jadi langkah-langkahnya berkolaborasi dengan rekan-rekan sekat tadi Pak ya. Oke, baik Pak. Terus Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Ya, yang paling efektif itu dalam dilema etika yaitu pada saat setelah kita mengidentifikasi kasusnya, itu kita panggil pihak yang pihak yang berkasus ini, kemudian kita diskusi secara keluargaan Pak ya. Intinya kita diskusi supaya jangan ada yang disembunyikan, karena kalau misalnya dari salah satu pihak ada hal-hal yang disembunyikan, artinya tidak terbuka pada saat menyampaikan permasalahannya, maka kita juga dalam mengambil keputusan itu susah, agak berat. Jadi intinya jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang maksimal, seperti itu, tidak ada yang diberikan. Baik Pak, jadi keterbukaan Pak ya. Ya. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau tantangannya itu mungkin seperti yang saya katakan baru-baru, mungkin ada pihak yang masih belum terbuka secara keseluruhan dari permasalahannya, sehingga itu menjadi tantangan bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat. Kemudian cara penyampaian kita supaya kedua belah pihak ini merasa bahwa tidak ada yang dirugikan, karena mungkin saja setelah saya menyampaikan mungkin ada yang kurang menangkap apa maksud yang saya sampaikan itu, sehingga tidak merasa bahwa saya tidak terlalu diperhatikan seperti ini. Jadi intinya bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pihak yang berkasus ini, tidak berat sebelah gitu ya, Pak ya. sehingga bagaimana cara menyampaikannya dalam mengambil keputusannya. Tantangannya Pak ya. Dan terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan maksudnya dalam bentuk apa gitu ya? Ya, jadi kalau masalah tata kala atau jadwal penyelesaian kasusnya, kita lihat dulu dari kasusnya itu Pak. Kalau misalnya kasusnya termasuk dalam kasus yang kecil, kita bisa selesaikan pada saat itu ya, langsung kita selesaikan. Tapi apabila kasusnya agak berat, butuh waktu dalam proses penyelesaiannya, maka kita tentukan dulu kapan, mungkin 1 minggu ke depan setelah betul-betul diidentifikasi kasusnya, baru kita selesaikan. Ya. Sesuai dengan tergantung dari kasusnya Pak ya. Tergantung dari kasusnya Pak. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk yang mempermudah itu adalah yang pada saat kita berkolaborasi dengan semua pihak, maka itu kasus yang kita hadapi itu dalam pengambilan keputusan akan terlaksana dengan baik, dengan tepat. Karena kalau misalnya ada salah satu kita mau berkomunikasi, bekerja sama namun susah diajak kerja sama, maka tidak akan terselesaikan dengan cepat ini kasusnya. Tapi kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan baik, ya bisa lah. Jadi tadi yang mempermudah itu bagaimana yang berkasus itu bisa diajak saling terbuka gitu ya. Jadi bisa saling memahami untuk menyelesaikan kasus. Dan ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Nah, jadi kalau masalah pembelajaran yang bisa saya petik adalah yang pertama itu bagaimana caranya supaya kita dalam mengambil keputusan itu bahwa pihak yang berkasus ini atau yang bermasalah ini tidak ada yang merasa dirugikan, tidak berat sebelah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kita supaya tidak ada yang merasa bahwa saya dianaktirikan dalam pengambilan keputusan ini. Mungkin itu yang paling utama ya. Ini yang pertama tadi, supaya tidak ada yang dirugikan, kemudian tidak merasa berat sebelah, tidak memberikan keputusan yang berat sebelah seperti itu. Oke, baik. Berarti Bapak dalam kepemimpinan Bapak ini lebih kepada bagaimana kita mengayomi tadi bisa
membangun sinergitas antar rekan-rekan sejawat. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara mengenai dilema etika dan bujukan moral. Saya terima kasih Pak Ya. atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.